di dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq. Kemudian di dalam beberapa kitab bahawa dijelaskan kewajiban bagi seorang laki-laki yang orang tua, dia orang tua, laki-laki, wajib bagi dia mengetahui tentang haid, mani, nifas, wiladah. Laki-laki wajib itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Untuk apa? Untuk mengajari anak-anaknya. Kalau anaknya laki-laki, berarti dia ajari tentang mani, sperma. Nak, nanti akan keluar 3 cairan daripada kemaluan kita, nak, kata seorang ayah kepada anak laki-laki. Apa yang 3 tu ya? Ada namanya mani, ada namanya mazi, ada namanya wadi. Siapa yang mengajarkan itu kepada anak-anak? Wajib sang ayah. Maka yang mengaji fikih itu ayah wajib dia. Kalau ayah tidak mengajarkan itu kepada anak-anak, maka ayah asim katanya. Asim tu ayah berdosa. Makanya ayah wajib mengaji. Ini tak amu asal-asal jadi ayah aja dah. Harus punya ilmu kita. Nafkah mungkin okey, kita bisa mencari nafkah. Tapi untuk mengisi anak-anak kita, bagaimana? Butuh dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Tak bisa kita lari daripada ilmu. Bagaimana caranya? Tentu dengan hadir dan duduk di majlis ilmu. Nak, kalau mani ini suci nak, tapi kalau keluar maka kamu wajib mandi. Siapa yang mengajarkan itu kepada anak? Ayah yang mengajarkannya. Macam mana mani itu ya? Dia ajarkan pula lah oleh ayah. Mani itu nak, dia agak lain nak. Lainnya macam mana ya? Tentu mulai agak dewasa anak ni. Tapi anak yang diajari ini anak sudah mulai dewasa. Kalau anak-anak umur 4 tahun dia ajar itu, tak ada guna dah. Beko bertanya pula anak panjang, tanya anak tu beko kalau anak umur 4 tahun 5 tahun. Anak yang sudah mulai akal balik, mungkin anak di usia 14 tahun 15 tahun sudah mulai orang tua memasukkan ini ke dalam anak. Kalau enggak, athim, orang tua berdosa. Maka tujuan fikih, tujuan hadis mengatakan untuk mengajarkan kepada orang tua bahawa syariat kita itu adalah punya tanggungjawab masing-masing. Itulah, manina dia agak keluarnya agak talazzut, lezat. Kemudian kedua, dia nak agak baun tepung yang basah kena air. 2. Itu sifat-sifat dari mani. Dari mana ayah tahu itu sifat mani? Tentu dari mengaji kitab. Kalau nak mengaji akan tentu pokoknya keluarnya itu mani tu katanya lah. Tak bisa. Kalau mazi ya, kalau mazi itu dia keluar sendirinya saja nak, dan dia tidak begitu lezat, dan kadangkala dia keluarnya kalau orang tu capek, orang tu penat, dan ini najis nak. Kalau ini keluar nak, kalau ini keluar ini najis nak. Pakaian wajib dicuci, tapi kita tak wajib mandi nak. Jelas-jelas satu-satu. Kita kan seperti orang tutu gitu dulu, makanya menyekolahkan kita pertama kali ke surau, bukan ke sekolah MDA. Kenapa di surau orang lain mengaji itu dulu? Dulu, kini tak ada lagi. Dulu di surau mengaji bab-bab masalah itu, kita dulu di surau. Kalau orang Aceh bilang menasah. Di surau dulu mengaji-mengaji itu. Kini di mana ada mengaji lagi? Aja di masjid lah. Kalau lah ada pula ustaz-ustaz yang membuka masalah itu. Besoknya masuk pula kepada masalah haid. Yang mengaji haid juga laki-laki. Ustaz dah elok rasanya ustaz. Kalau seandainya yang mengkaji haid itu orang perempuan saja, mungkin sampai kini tidak ada pembahasan haid. Kenapa? Yang membahas haid di dalam kitab-kitab fikih adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Orang-orang ni laki-laki. Kok dia mahir dengan darah haid? Itulah karena belajar dan bertanya kepada ahlinya. Maka itulah dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tapi anak perusi, dia jarilah ke anak perusi. Cuman kini adat orang kita mengajar masalah itu kepada anak perusi agak lain nampaknya. Maka diwakilkan saja oleh isteri kita yang mengajar kepada anak perusi kita. Nak, darah yang keluar nanti nak dari kemaluan kita nak ada 4 nak. Kewajiban asalnya kewajiban ayah yang menyampaikan itu. Cuman di daerah kita agak sumbang sedikit kalau ayah yang menyampaikan, ayah mengajarkan kepada bini. Itu kalau ayah lebih mengerti pula. Kalau ayah tidak mengerti macam mana? Sanu keluar darah-darah apa tu? Itu tu mungkin darah hapus. Itu mah je. Darah hapus. Pada darah yang keluar dari perempuan 4 dia. Ada yang disebut darah nifas. Anak keluar darah. Ni darah nifas.
Ada darah wiladah. Anak belum lahir, anak belum keluar tapi darah sudah keluar. Ini darah wiladah. Darah wiladah ni masih boleh solat ni. Darah keluar, anak belum keluar, darah keluar. Ni darah wiladah namanya ni. Yang ketiga ada nama istihadah darahnya. Darah penyakit. Keluarnya tidak di saat haid, tidak di saat nifas. Yang keempat barulah darah yang biasa disebut dengan darah haid. Darah haid ni ukurannya paling sedikit sehari semalam. Biasanya orang 7 hari 7 malam, kadang 6 hari 6 malam. Dan paling lama 15 hari, 2 minggu, itu paling lama. Lebih daripada itu bukan darah haid namanya kata ulama. Tapi itu darah istihadah, darah penyakit. Kalau dapat darah penyakit, berarti dia sudah wajib solat. Dari mana awak tahu masalah itu? Dari mengaji.